Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Namun secara khusus kita akan membaca ayat 14, 24 dan 25. Ayat 14 firman Tuhan katakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Bapak Ibu, pagi hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul Mengapa Masih Gagal. Kita barangkali sudah melakukan banyak hal, namun mengapa masih gagal? Tentu saja kegagalan seseorang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor dari luar diri sendiri dan juga faktor dari dalam diri orang tersebut. Pada perikop yang telah kita baca bahwa hanya yang menerima 1 talenta lah yang gagal. Mengapa? Mengapa justru yang terima 1 talenta justru mengalami kegagalan? Berdasarkan ayat 24, kita akan melihat 3 alasan mengapa ia gagal. 3 alasan kegagalannya. Yang pertama yaitu tidak percaya diri. Berdasarkan ayat 24, di sana tidak tersurat namun tersirat bahwa seorang yang gagal itu dipengaruhi oleh rasa tidak percaya diri. Kemudian yang kedua, dia takut gagal. Karena takut gagal, dia tidak melakukan apa-apa untuk talenta yang dia terima. Justru dia sembunyikan. Lalu yang ketiga faktornya atau alasannya yaitu terjebak dengan masa lalu. Dia pernah memahami, mengetahui, melihat tuannya mengambil dari tempat di mana tidak menanam. Hal itu membuat dia justru tidak melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat bagi dirinya. Dia justru terjebak dalam pengalaman masa lalu. Tidak ada seorang pun yang menginginkan kegagalan bagi dirinya, atau bagi usahanya, atau bagi keluarganya. Tetapi mengapa masih mengalami kegagalan? Mengapa masih banyak kita temukan bahkan anak-anak Tuhan yang masih mengalami kegagalan? Sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca, jangan lagi kita terjebak dengan masa lalu. Percaya dirilah dan jangan takut gagal. Berjalanlah bersama dengan Tuhan dalam setiap fase kehidupanmu. Teruslah maju. Jadikan masa lalu sebagai pendorong semangat untuk terus maju. Jangan takut gagal dan teruslah mencoba sampai keberhasilan menjadi milikmu. Tuhan menyertai kita melewati setiap fase dalam hidup ini untuk maju, baik dalam iman, dalam pelayanan, bahkan dalam seluruh penghidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, mampukan kami melewati fase kehidupan kami untuk terus lebih lagi mengandalkan Engkau sehingga kami berhasil dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi. Shalom.